sekolah Mandala Hayu ini termasuk predikat bagus, Bu. Baik, bagus predikat pendidikannya dan perilakunya. Kenapa saya bilang perilakunya? Perilakunya dari adik-adik Mandala Hayu ini sementara ini belum ada catatan-catatan khusus, ya. Saya mohon pada adik-adik jangan sampai terjadi ada catatan yang jelek. Baik, bisa adik-adik? Alhamdulillah. Jadi kalau adik-adik tidak ada catatan yang jelek, otomatis nanti di kepolisian juga mempunyai nilai tersendiri. Artinya, oh iya, sekolah ini termasuk aman. Adik-adik tahu kan sekarang marak tawuran, ya? Tawuran yang dilakukan kebanyakan dominan anak-anak sekolah, ya? Yang dilakukan anak-anak sekolah yang sepulang sekolah itu biasanya dilakukan anak-anak sekolah. Makanya tolong adik-adik khususnya sekolah Mandala Hayu jangan terlibat, karena di sini di Tol Timur sepanjang Jalan Jaya Martono sampai Bulak Kapal sampai juga Cikmutia itu sering terjadi tawuran. Tapi alhamdulillah tawuran kalau kita tidak datang duluan, pihak kepolisian tidak datang duluan, nggak terjadi. Jadi dia sudah bubar duluan, gitu. Kalau dia sudah melakukan tindak pidana, itu kena pasal. Adik-adik nanti mempunyai catatan khusus di kepolisian. Catatan kepolisian itu adalah SKCK, ya. SKCK di sini adik-adik baik laki dan perempuan. Saya tanya, SKCK apa singkatannya? Coba yang berani jawab berdiri salah satu. Saya pengen tahu. SKCK. Nah, sini. Nah. Perkenalkan, nama saya Maria Lubiana dari Palembang, dari kelas 9B. Apa ditanya tadi SKCK singkatannya Pak? Surat keterangan catatan kepolisian. Oh iya betul. Iya betul. Ya saya ulangi adik-adik ya. SKCK, S-nya jadi singkatan apa? Surat. K-nya keterangan. C-nya K-nya kepolisian. Apa penjabaran itu? Penjabarannya berarti kan surat keterangan catatan kepolisian. Jangan sampai ada, adik-adik jangan ada sampai catatan. Kalian ini menggunakan kendaraan bermotor, ya. Terus selanjutnya kalau adik-adik di jalan juga janganlah ugal-ugalan. Kebanyakan adik-adik ini kalau di jalan ini kebanyakan emosionalnya dulu dikedepankan, ya, kebut-kebutan, tidak mau disalib, ya kan? Ya artinya bahwa kita harus mengendalikan diri sendiri dulu. Jangan, ya kan, mementingkan diri sendiri. Ya, adik-adik sekalian. Coba, ini kamu, ya. Kamu umurnya berapa tahun? Nah, 13 tahun, ya kan? Iya. Jadi kalau namanya berkendara di jalan, kamu kan udah jelas tidak punya SIM, ya kan? Seyogyanya kamu harus satu, kendaraannya harus lengkap, ya, betul nggak? Pakai helm, lampunya pada nyala, knalpotnya standar, jangan yang ya. Jadi selanjutnya kalau memang adik-adik memang berkeinginan berkendara bermotor itu di jalan, ya harus dilengkapi dulu, ya. Jangan hanya bisa menggunakan tetapi tidak bisa mematuhi aturan di jalan seperti petunjuk harus tahu, ya kan? Kalau nggak tahu nanti petunjuk letter S malah berhenti di situ, ya kan? Letter S itu berarti dilarang stop, tidak boleh berhenti. Jadi ya, terus kalau
petunjuk ini kan dasarnya warna hijau. Kalau warna hijau itu kita petunjuk mau kemana kita harus sudah tahu. Jadi 200 meter sebelum kita belok arah atau membalik arah atau berubah arah itu kita harus tahu karena kan sudah ada petunjuk. Makanya adik-adik sekalian harus cukup cermat juga untuk di jalan raya ya, memperhatikan karena ini dibuat untuk keselamatan bersama ya kan, untuk menghindari kecelakaan juga. Kalau kita nggak tahu petunjuk kiri kanan ya kan, belok kiri belok kanan, tidak menggunakan sen kan, kalau ditabrak salah siapa? Itu saya sering melewati lampu merah dan kadang harusnya itu motor ada di berada jalan merah itu, tapi tetap malah dimaju dilewati zebra cross dan malah yang jalan merah itu dilewati oleh mobil, ditempati oleh mobil. Bagaimana Pak cara menertibkannya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari adik-adik kita tentang di posisi di lampu merah di jalan raya kan, di aspal ya. Nah, di situ ada rambu-rambu yang bilang tadi garis putih dan tanda merah. Kenapa motor melebihi atau dia maju, dan itu pun ditempati oleh mobil ataupun kendaraan roda 4. Oke, Pak Wahyudi silakan diterangkan atau dijawab. Ya, terima kasih adik. Siapa namanya? Arel. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi memang itu zebra cross itu ya, dalam aturannya itu untuk pejalan kaki. Jadi ada rambu-rambu yang memang untuk pejalan kaki yang diikuti, di mana untuk penyeberangan pejalan kaki maupun bersepeda sudah ada aturannya masing-masing. Kenapa sering melanggar? Itu tadi mungkin mereka itu tidak mengerti akan rambu-rambu tersebut. Ya, kalau memang sudah mengerti nggak mungkin akan dilanggar. Kebanyakan mereka itu hanya bisa berkendara bermotor tapi tidak tahu aturan di jalan raya, etika di jalan raya. Ya, artinya merah itu kan untuk kendaraan bermotor roda 2. Ya kan, kalau yang putus-putus itu untuk pejalan kaki ya. Karena Pak Polisi ya mungkin dalam pengaturan itu mungkin dalam keadaan macet atau dalam pemantauannya jauh, nggak mungkin kita harus ke sana gitu. Jadi kita ya biasanya yang kita tegur itu biasanya kan Pak Polisi itu tidak selalu menindak, selalu ditilang, tetapi teguran bisa, himbauan juga bisa, tetapi yang terakhir itu biasanya ditilang. Begitu ya dia. Ya.